Swastiastu, selamat malam adik-adik sekalian. Berjumpa kembali di mata kuliah pariwisata spiritual dan religius. Jadi kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana pengembangan pariwisata spiritual. Untuk mempercepat ya. Nah, jadi kenapa kita menganggap penting pariwisata spiritual itu? Nah, jadi yang pertama, eh, pariwisata spiritual itu penting. eh, itu poin utamanya adalah salah satu cara mengembangkan agama Hindu. Maksudnya di sini adalah dengan apa namanya, dengan melaksanakan pariwisata spiritual, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi atau sosialisasi berbagai tempat agama Hindu. Jadi berbagai event agama Hindu kita sosialisasikan di situ. Berbagai acara tersebut dapat kita komunikasikan melalui pengembangan pariwisata spiritual. Karena dalam pariwisata spiritual ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk bisa menarik wisatawan dengan cara menawarkan produk-produk wisata yang berbau religius ataupun keagamaan. Terus yang kedua, pariwisata spiritual itu adalah apa namanya wisata yang berkualitas. Jadi kenapa? Nah, karena dalam praktiknya pariwisata spiritual itu menghargai yang namanya budaya lokal, ya. Jadi mencintai alam dan lingkungan, serta sebagian besar turisnya berasal dari apa namanya kalangan yang berpendidikan. Nah, potensi pariwisata spiritual sangat sangat mungkin dikembangkan di Indonesia, terutama di Bali, karena memiliki sejumlah destinasi yang memang cocok dan layak dijadikan destinasi wisata spiritual. Dan juga belakangan di seluruh dunia tren spirituality ini semakin apa namanya trennya semakin meningkat. Banyak yang tidak mendiskusikan agama, tetapi mereka berbicara tentang spiritual. Nah, oleh karena itu, destinasi bagi wisata spiritual ini tidak menuntut sarana dan prasarana yang berlebihan, sehingga sepanjang aksesibilitasnya ada, itu sudah bisa berjalan. Nah, terus yang ketiga, wisata spiritual ini juga merupakan penggerak perekonomian Bali. Nah, maksudnya seperti yang kita ketahui bersama, Bali sebagai apa namanya pulau yang merupakan sangat diminati oleh wisatawan, pariwisatanya merupakan lokomotif ya yang menggerakkan pertumbuhan perekonomian Bali. Jadi lokomotif. Jadi sudah beberapa dekade ini industri pariwisata menunjukkan perkembangan yang signifikan ya. Belum corona Pak bicarakan. Nah, untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja industri pariwisata ini, maka perlu menambah produk pariwisata yang lebih spesifik ya, yang dapat apa namanya dikembangkan secara signifikan. Nah, salah satu alternatifnya adalah wisata spiritual ini, ya, yang pada umumnya berbagai hal yang berhubungan dengan tempat upacara dan festival yang ada pada agama Hindu. Jadi itu wisata spiritual ini bisa dikatakan menjadi alternatif pilihan bagi wisatawan yang lebih spesifik untuk datang ke Bali karena memang event, kegiatan upacara, festival yang ada di Bali itu memang asalnya adalah dari budaya dan agama Hindu. Nah, begitu kira-kira. Nah, selanjutnya, nah, bagaimana mengembangkan wisata spiritual? Nah, jadi perkembangan pariwisata spiritual dengan pesat seiring dengan berbagai dukungan dari apa namanya perkembangan teknologi dan dukungan dari berbagai stakeholder. Perkembangan tersebut mengarah kepada berbagai produk pariwisata termasuk wisata spiritual ini. Nah, wisata spiritual bertujuan memberikan nilai ya. Jadi wisata spiritual ini bertujuan sebenarnya adalah memberikan nilai kepada semua stakeholder. Selain itu wisata spiritual yang berbasis event ya, event terutama event upacara agama Hindu dalam beberapa dasawarsa belakangan ini cenderung diminati wisatawan berkualitas, baik itu wisatawan domestik maupun wisatawan apa namanya mancanegara atau wisatawan asing. Nah, wisata spiritual berbasis event keagamaan Hindu ternyata tidak hanya
diminati oleh wisdom saja, wisatawan domestik aja, tetapi Wisman juga banyak meminati wisata spiritual ini. Nah, contohnya misalnya yang paling senang menikmati destinasi atau pertunjukan yang bersifat spiritual ini adalah wisatawan yang datang dari Eropa dan Australia. Nah, apa namanya, ketertarikan mereka kepada wisatawan berwisata berbasis spiritual, event upacara keagamaan Hindu adalah dalam Witang Yoga, ya. Jadi mereka itu tertarik apa namanya, terlibat dalam kegiatan yoga, ya, terutama yang tertarik ini menyukai kegiatan-kegiatan yang apa namanya, menyukai kegiatan spiritual yang ada di bidang fisik. Nah, di samping itu meditasi juga merupakan pilihan yang digemari khususnya untuk wisatawan yang menyukai kegiatan spiritual untuk menenangkan mindnya atau pikirannya. Nah, sementara itu yang menjadi motivasi utama berwisata spiritual berbasis keagamaan Hindu di Bali pada umumnya, ya, kita bicara pada umumnya, dimulai dia dengan pelaksanaan upacara pembersihan diri dan rohani. Nah, kalau di Bali kita kenal dia dengan upacara melukat. Nah, makanya melukat Pak taruh di bagian atas, ya. Jadi pada umumnya wisatawan yang datang ke Bali, Wisman ataupun Wisdom, yang ingin menempuh wisata spiritual, yang pertama kali mereka lakukan adalah pembersihan jasmani maupun rohani dengan cara melukat. Nah, melukat ini dilakukan di berbagai sumber mata air sakral. Di antaranya apa namanya, di Puro Tirtempul gitu misalnya, ada di Sebatu, terus ada di Batu Karu dan sebagainya. Nah, setelah mereka melakukan pembersihan diri ini atau melukat ini, kemudian barulah mereka melaksanakan yoga ataupun meditasi ke tempat-tempat yang hening, ya, ke tempat-tempat yang tenang. Yang tentu tempat-tempat ini sudah disediakan oleh apa namanya, penyelenggara wisata spiritual itu sendiri. Nah, termasuk biasanya karena sudah disediakan oleh penyelenggara atau pelaku-pelaku pariwisata, termasuk instruktur dari semadi dan yoganya itu juga telah apa namanya, telah disiapkan dan dilakukan dengan baik, ya, untuk mengentertain para wisatawan ini. Nah, setelah mereka melakukan yoga dan samadhi itu, biasanya mereka melakukan kunjungan spiritual ke pura-pura, ke tempat-tempat suci. Biasanya mereka akan berkunjung ke Besaki, mereka akan berkunjung ke Pura Tanah Lot, mereka akan berkunjung ke Pura Lumpuyang itu misalnya. Nah, kelengkapan fasilitas objek wisata spiritual ini, ya, di destinasi wisata di Bali sudah dianggap memadai, ya. Memadai itu dalam artian aksesibilitasnya juga sudah baik, ya. Jadi sudah dianggap memadai, kenyamanan wisatawan juga sudah bisa diakomodir sedemikian rupa. Pada sentra-sentra wisata spiritual berbasis agama Hindu ini, apa namanya, juga sudah banyak yang melibatkan apa namanya, komunitas lokal atau CBT yang kita kenal, ya. Nah, khususnya pada apa namanya, instruktur-instruktur meditasi ataupun yoga. Ada juga lokal guide-nya kalau mereka sedang berkunjung ke apa namanya, ke tempat-tempat suci, ke pura-pura itu, dan ada juga penyedia fasilitas penginapan ataupun kuliner. Nah, jadi lokal guide ini sudah mulai bermunculan dari apa namanya, komunitas lokal yang memang betul-betul memahami apa namanya, kaidah dari wisata spiritual ini. Kalau yang mereka paham tentang yoga mungkin akan mereka apa namanya, menjadi instruktur di bidang yoga dan samadhi. Kalau yang merupakan mereka paham tentang pura-pura, mereka akan menjadi tour guide untuk berkunjung ke pura-pura. Nah, itu mungkin seperti itu arahnya. Terus selanjutnya, apa sih manfaat wisata spiritual itu? Nah, kalau kita bicara manfaat wisata spiritual, nah, jadi kemanfaatan wisata spiritual itu sendiri, jadi sangat signifikan, ya, sangat signifikan ada manfaatnya. Nah, baik ditinjau dari aspek apa namanya,
spiritual komunitas, ditinjau dia dari aspek sosial budayanya, ditinjau dari aspek lingkungannya, perekonomian masyarakat setempatnya. Nah, jadi wisatawan spiritual ini ternyata mampu memberikan getaran positif ya atau vibrasi positif bagi komunitas lokal yang ditunjukkan ya dengan apa namanya dengan banyaknya bermunculan penekun-penekun spiritual yang menjadi instruktur spiritual dan keberadaan wisata spiritual ini semakin menjamur. Nah, pemanfaatan wisata spiritual ini bagi wisatawan domestik maupun wisatawan asing atau mancanegara di dalam melakukan wisata spiritual yang apa namanya yang berbasis agama Hindu di Bali tentunya menunjukkan respon yang sangat bagus ya. Jadi respon wisatawan itu terhadap apa namanya wisata spiritual ini sangat 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 baik. Nah, karena wisatawan ini menganggap apa namanya filosofi agama Hindu itu merupakan ajaran yang apa universal ya, ajaran yang umum bisa dipelajari sekalipun prosesi eh, prosesi prosesinya berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lain, tetapi filosofi ajarannya dianggap adalah filosofi ajaran yang universal sifatnya. Nah, wisata spiritual di Bali ya ternyata secara langsung kita kembali ke depan lagi mampu mensosialisasikan keberadaan agama Hindu ya dengan berbagai event keagamaan yang unik, bahkan lebih jauh ada di antaranya muncul ketertarikan untuk memeluk Hindu itu sendiri. Nah, hal ini ditunjukkan misalnya ada beberapa penekun wisatawan asing dalam apa namanya melakukan aktivitas-aktivitas yoga, terutama yang apa sudah mulai masuk ke ashram, mulai melantunkan apa namanya istilahnya mantra-mantra menggayatri secara berkali-kali. Nah, itu sudah menunjukkan wisatawan itu mulai ada ketertarikan terhadap agama Hindu itu sendiri. Selanjutnya, apa namanya wisata spiritual ini biasanya mereka akan mengarahkan apa namanya tujuan atau arah wisata mereka. Yang pertama itu adalah ke tempat suci untuk melihat event upacara, festival. Nah, ini akan dikemas menjadi sebagai produk wisata. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, mungkin yang melatar belakangi adalah para wisatawan itu yang notabene yang banyak berkunjung ke Bali itu berasal dari Eropa, Jerman, Prancis, Inggris, serta di Asia terutama Jepang itu kebanyakan mereka itu adalah masyarakat yang sudah taraf hidupnya menengah ke atas. Nah, jadi mereka sudah jenuh dengan yang namanya apa namanya kegemerlapan, ya. Nah, jadi mereka memilih mengalihkan minat mereka untuk melaksanakan wisata spiritual, ya, yang berbasis event upacara agama Hindu. Nah, objek-objek atau tempat suci yang sakral tentunya yang memungkinkan menjadi daya tarik utama dalam mengembangkan wisata spiritual berbasis event upacara agama Hindu di Bali pada umumnya merupakan tempat ibadah agama Hindu. Di antaranya seperti yang Pak bilang tadi, Pura Dangkayangan, ada Pura Lempuyang, di Karangasem ada Pura Tirta Empul, yang dijadikan tempat apa namanya pembersihan diri atau melukat, ada Pura Sebatu di Gianyar yang pakai tempat melukat juga. Dan uniknya tempat melukat ini bisa langsung berinteraksi mereka dengan alam. Nah, event upacara agama Hindu yang kemudian menjadi daya tarik wisatawan untuk melakukan kunjungan spiritual ke Bali itu misalnya di Bali banyak apa namanya mengenal upacara-upacara yadnya, pancayadnya itu ya, yang dari Dewa Yadnyanya, ketika ada piodalan, ketika ada petoyan, ada petirtan di pura-pura Kayangan Tiga atau di pura-pura besar di Bali, terus itu ada upacara Dewa Yadnyanya misalnya dengan adanya upacara apa namanya metatah, menikah, ngaben, dan banyak lagi. Terus itu ada upacara apa namanya butoyatnya misalnya dengan ada upacara pengerupukan dengan ogoh-ogohnya itu event-event itu yang kemudian dijadikan produk wisata untuk apa namanya
produk wisata spiritual yang ditawarkan kepada wisatawan. Nah, perkembangan tren wisata spiritual ini yang berbasis agama Hindu ternyata semakin lama semakin signifikan, mengingat wisatawan asing, khususnya Eropa dan Asia yang banyak berkunjung ke Bali ini, ingin lebih mendekatkan diri mereka kepada kekuatan alamiah, ya. Jadi mereka sudah apa namanya, sudah bosan, sudah jenuh dengan kegemerlapan, jadi mereka ingin kembali kepada sesuatu yang bersifat alami. Nah, destinasi wisata di Bali merupakan salah satu alasan mereka uh, yang membuat mereka berminat melakukan wisata spiritual ini. Nah, karena itu uh, wisata spiritual ini bisa dianggap sebagai alternatif produk wisata yang bisa ditawarkan ke wisatawan. Ya, karena apa? Karena dalam pandangan mereka, seperti yang Pak bilang tadi, ajaran agama Hindu itu adalah ajaran yang bersifat universal, yang layak dipelajari atau dinikmati oleh siapa saja makhluk yang ada di muka bumi ini. Jadi demikian dulu, mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan ada manfaatnya. Dengan para Santi, Om Santi 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 Om.